Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Salbia. Saya dari kelas 5 BPTI, jurusan Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke guys, sedikit mengulas tentang COVID-19. Nah, semenjak adanya daring, kita sering dikaitkan dengan pembelajaran secara daring dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan sebagai cara belajar kita di pembelajaran yang dilakukan di setiap pembelajaran. Nah, saya di sini akan membahas tentang model pembelajaran tutorial tentang media Google Classroom. Karena kebanyakan rata-rata memakai media Google Classroom. Nah, langsung saja ke pokok pembahasan ya. Yang A yaitu pengertian tutorial, yang B model tutorial, yang C prinsip-prinsip model tutorial, yang D langkah-langkah model tutorial, yang E kelemahan dan kelebihan model tutorial, yang E pengertian dari Google Classroom, dan yang F fitur-fitur dari Google Classroom. Nah, lanjut aja kita ke pengertian tutorial. Tutorial atau tutoring adalah bantuan atau bimbingan belajar yang bersifat akademik oleh tutor kepada mahasiswa atau tute untuk membantu kelancaran proses belajar mandiri mahasiswa secara perorangan atau kelompok berkaitan dengan materi ajar. Nah, lanjut yang kedua yaitu model tutorial. Yang pertama dari model tutorial ini ada yang namanya tutorial terprogram. Tutorial terprogram merupakan seperangkat tayangan baik statis maupun dinamis yang terlebih dahulu diprogramkan. Nah, dan yang kedua dari model tutorial ini ada yang namanya tutorial intelijen. Tutorial intelijen berbeda dari tutorial terprogram karena jawaban komputer terhadap pertanyaan-pertanyaan siswa dihasilkan oleh intelijensia artifisial atau kecerdasan buatan, bukan jawaban-jawaban yang terprogram yang telah disiapkan terlebih dahulu oleh si perancang. Dengan demikian, ada dialog dari waktu ke waktu antara siswa dengan komputer. Baik siswa maupun komputer dapat bertanya ataupun memberi jawaban. Nah, kita lanjut ke prinsip-prinsip tutorial. Yang pertama yaitu ada interaksi tutorial sebaiknya berlangsung pada tingkat metagonitif. Dan yang kedua, tutorial harus memiliki langkah proses belajar yang dijalani oleh tute. Tute itu atau mahasiswa atau pelajar atau peserta didik gitu. Dan yang ketiga, tutorial harus mampu mendorong tute sampai pada taraf pengertian. Dan yang keempat, ada tutorial harus mampu membuat variasi stimulasi rangsangan. Dan yang kelima, ada tutorial selayaknya memantau kualitas kemajuan belajar siswa atau pendidik. Nah, lanjut kita akan bahas langkah-langkah tutorial. Langkah-langkah tutorial di sini ada 7 langkah. Yang pertama, pengenalan atau introduction. Yang kedua ada penyajian informasi atau presentation of information. Dan yang ketiga ada pertanyaan dan respon atau question and response. Yang keempat ada penilaian respon, judging respon. Dan yang kelima ada pemberian feedbacks tentang respon, providing feedbacks about response. Dan yang keenam ada pembetulan atau remediation. Dan yang ketujuh ada penutup. Nah, lanjut kita ke kelemahan dari metode tutorial. Yang pertama yaitu sulit dilaksanakan pembelajaran klasikal
karena guru harus melayani siswa dalam jumlah yang banyak. Dan yang kedua, jika tetap dilaksanakan, diperlukan teknik mengajar dalam tim atau team teaching dengan pembagian tugas di antara anggota tim. Yang ketiga dari kelemahan metode tutorial ini yaitu apabila tutorial ini dilaksanakan untuk melayani siswa dalam jumlah yang banyak, diperlukan kesabaran dan keluasan pemahaman guru tentang materi. Nah, tadi itu adalah kelemahan dan sekarang ada kelebihan dari metode tutorial. Kelebihan metode tutorial yang pertama yaitu siswa memperoleh pelayanan pembelajaran secara individual sehingga permasalahan spesifik yang dihadapinya dapat dilayani secara spesifik pula. Yang B, seorang siswa dapat belajar dengan kecepatan yang sesuai dengan kemampuannya tanpa harus dipengaruhi oleh kecepatan belajar siswa yang lain atau lebih dikenal dengan istilah self-paced learning. Nah, itu dia kelebihan dari metode tutorial. Yang F, nah kita ke pokok pembahasan yaitu tadi kan saya membahas di awal akan membahas tentang Google Classroom. Nah, di sini saya akan mengulik tentang pengertian dari Google Classroom itu sendiri. Google Classroom atau dalam bahasa Indonesia yaitu ruang kelas Google adalah suatu serambi pembelajaran campuran yang diperuntukkan terhadap setiap ruang lingkup pendidikan yang dimaksudkan untuk menemukan jalan keluar atas kesulitan dalam membuat, membagikan, dan menggolong-golongkan setiap penugasan tanpa kertas. Jadi kita di sini bisa hemat menggunakan kertas. Jadi dengan Google Classroom ini banyak kemudahan yang akan kita dapat seperti itu. Nah, di sini Google Classroom juga mempunyai fitur-fitur yang sangat baik. Yang pertama, membuat tugas. Kita bisa membuat tugas di dalam Google Classroom tersebut. Dan yang kedua, membuat pengumuman. Jadi jika kita akan memberikan pengumuman dalam suatu pembelajaran bisa lewat Google Classroom juga. Dan yang ketiga, menyimpan materi kelas. Jadi materi itu bisa kita simpan di dalam Google Classroom tersebut. Bila mana nanti dibutuhkan bisa kita buka kembali seperti itu. Jadi misalkan sudah lama, bisa setahun 2 tahun, nanti kita bisa buka kembali materi yang sudah kita simpan tersebut. Takutnya nanti kita akan memerlukan materi tersebut seperti itu. Dan yang keempat, langsung berinteraksi dengan kelas. Jadi di dalam Google Classroom itu juga kita bisa langsung berinteraksi dengan teman-teman kita atau dosen kita atau peserta didik kita seperti itu. Nah, di sini saya akan memberikan kesimpulan. Kesimpulan tutorial atau tutoring adalah bantuan atau bimbingan belajar yang bersifat akademik oleh tutor kepada mahasiswa untuk membantu kelancaran proses belajar mandiri mahasiswa secara perorangan atau kelompok berkaitan dengan materi ajar seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada tutorial kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.